Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan segera masuk ke dalam ibadah online GSJA Efrata. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita semua mempersiapkan diri kita dengan memakai pakaian yang rapi dan pantas, karena kita akan bertemu Tuhan Yesus. Meski beribadah secara online, hindari hal-hal yang dapat mengganggu selama beribadah, seperti mematikan dering handphone dan tidak sambil makan atau minum. Persiapkan Alkitab dan buku catatan. Mengikuti ibadah sampai akhir sama seperti saat di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita siapkan hati kita mau pakai kurang lebih 1 jam ini untuk fokus kepada Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian, bahkan pengakuan kami bagi Engkau, Tuhan yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang kau perbuat.
Kami bersyukur atas perjalanan kami dengan Engkau di dalam dunia ini, karena Engkau bersama dengan kami, Engkau pelihara kami, Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami. Banyak hal yang kami alami bersama dengan Engkau, yang membuat kami sangat pasti, sangat yakin bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak menerima segala pujian dan penyembahan. Dan hari ini kami lakukan untuk Engkau. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menerima yang terbaik dari kami. Oleh sebab itu Bapa, berkat-Mu turun di atas ibadah kami, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan hal-hal yang besar yang ingin kami dengar, yang ingin kami lakukan, yang ingin kami rasakan, dan ingin kami nikmati di dalam dunia, di perjalanan kami bersama dengan Engkau. Hamba serahkan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir hanya ke dalam nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, boleh pandang kaki kiri kanan, depan belakang, boleh melambaikan tangan. Kita mau bertepuk tangan memuji Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, lambangnya tempat selalu.
yang ajaib, ada mujizat. Di tempat ini, ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu menjamah setiap kami. Bahkan Engkau menyatakan mujizat-Mu dalam setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan,
Terima kasih, terima kasih. Inilah kerinduan kami Tuhan, Terima menyembah-Mu di dalam roh dan Terima kebenaran, kasih. menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah. kami memuliakan Engkau karena Engkau luar biasa Yesus. Terpujilah Engkau. Engkau sungguh luar biasa Tuhan, dan kami tahu ya Bapa, Haleluya, haleluya. Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami belajar lebih dalam lagi, lebih mengenal Engkau, lebih melekat lagi kepadamu Tuhan. Firman-Mu yang Engkau mau sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu ini ya Yesus, kiranya diperlengkapi oleh kuasa yang dari atas Tuhan, kuasa Roh Kudus yang akan menghidupkan setiap firman-Mu, setiap perkataan-Mu Yesus, membuka hati kami ya Allah, menaruh di dalam hati kami, menyuburkan iman kami Tuhan, semakin kami semakin kenal Engkau, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Tolong kami pagi hari ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami boleh mengurapi kami masing-masing. Kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu ya Bapa, Engkau mau memberkati kami, Engkau mau kami dekat dengan Engkau, lebih dekat lagi kami melekat kepadamu ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Terima kasih Bapa, amin. Amin. Silakan duduk. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berapa mungkin lama banget nggak ketemu ya, karena saya biasanya ibadah yang pertama, dan mungkin saudara selalu ibadah yang kedua. Mungkin ada yang baru pertama lihat saya gitu ya. Saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan luar biasa. Saudara boleh katakan Tuhan luar biasa? Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan luar biasa. Di tahun 1998 itu ada krisis moneter, saudara. Jadi ada krisis di mana mungkin kita yang di beberapa dari kita atau kebanyakan kita nggak terlalu ngerasain ya waktu ada krisis moneter itu, karena uang saja yang ada perubahan dan sebagainya. Tetapi saya di tempat pekerjaan itu ngerasa banget gitu ya. Dan di tahun itu Tuhan membuat mujizat bagi keluarga kami. Ya, Tuhan berikan sementara orang-orang sulit dan sebagainya, saya waktu itu bisa pindah rumah, saudara. Tahun ini ada pandemi, ada COVID-19, ada krisis lagi, bukan krisis moneter saja, tetapi krisis ekonomi di mana-mana. Tetapi Tuhan berikan mujizat lagi kepada kami, karena Tuhan luar biasa, saudara. Tuhan luar biasa. Jadi saudara, saya mau katakan jangan pernah ragukan itu. Kalau saudara mulai meragukan Tuhan, jangan meragukan, jangan pernah meragukan Tuhan. Karena kalau saudara saat ini belum melihat kenyataan-kenyataan yang saudara harapkan, mungkin ada hal-hal yang harus kita perbaiki di dalam diri kita untuk memandang Tuhan, cara kita memandang Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama belajar, karena saya melihat di salah satu sisi ketika mulai di bulan Maret ada COVID-19, Tuhan berikan satu peneguhan kepada saya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Tuhan memegang kontrol. Tuhan masih punya kuasa atas semuanya. Apapun yang terjadi di dunia ini, Dia masih yang paling berkuasa. Dia masih yang maha berkuasa, dan Dia adalah Allah yang kita sembah. Allah yang setiap hari kita datang kepadanya, menyembah Dia, datang kepadanya untuk berdoa kepadanya. Setiap hari mungkin saudara membaca firman-Nya, setiap hari Minggu saudara ikuti ibadah-ibadah, baik online maupun sekarang sudah di dalam rumah Tuhan. Tapi saudara, saat ini saya mau saudara melihat bahwa ketika di awal bulan Maret, ketika kita mendengar ada virus yang tidak dikenal, tapi virus ini mematikan, virus ini belum ada obatnya. Jadi hanya tubuh manusia, daya tahan tubuh mulai harus benar-benar kuat dan sebagainya. Saudara, banyak orang yang saat itu mulai terpengaruh, saudara. Di tempat saya bekerja, waktu itu saya ingat sekali pertengahan bulan Maret, kita mulai memberlakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Masuk mulai
di temperatur suhu tubuh kita diperiksa dan sebagainya. Terus orang banyak yang parno ya. Salah satu teman saya itu sampai dia tiba-tiba pingsan dan dia mulai ngerasa nggak enak ininya gitu ya, tenggorokannya dan sebagainya, sampai harus akhirnya dia bilang saya mau di rumah aja dan isolasi 14 hari. Kalau sekarang di bulan-bulan sekarang ingat lagi cerita itu, kita semua tersenyum, kita semua ketawa, kita semua bilang oh benar-benar parno gitu ya. Tetapi karena waktu itu mungkin belum sampai ke Bandung juga gitu ya, waktu itu mungkin belum ada, waktu itu mungkin baru di bagian mana gitu ya, dan orang udah mulai khawatir. Tetapi saat ini saudara, orang lebih khawatir lagi. Di tempat saya bekerja, dalam 2 minggu terakhir ini di gedung saya, karena tempat saya bekerja itu ada gedungnya dikasih nama lagi A, B, C, D, E gitu ya. Dan gedung saya itu di gedung saya itu ada beberapa besar gedungnya, dan ada kantor-kantor gitu ya untuk pisah-pisah ya, dan kantor terpisah-pisah. Kebetulan kantor saya paling ujung, jadi kalau naik ke tangga atas langsung kantor saya besar, lebih besar dari ruangan ini. Dan kami di dalamnya itu ada sekitar 20 orang gitu ya, 20 orang. Terus ada ruangan paling ujung itu ruangan tempat bekas, nggak paling ujung sekali, tapi sebelum ruangan ujung itu ada ruangan tempat orang untuk bikin patron, untuk orang bikin sampel. Nah, minggu yang lalu ada 2 minggu lalu, sebenarnya 2 minggu lalu ada orang yang kehilangan indera penciuman dan indera rasa di sana. Kemudian mulai ketahuan karena biasa ya sosmed ya, ini ketahuan di sosmed, langsung dicek. Kemudian ketemulah beberapa orang yang harus di rapid. Tempat perusahaan saya bekerja memang sudah siapkan rapid test, dan ada klinik, klinik kecil di mana setiap hari ada dokter atau perawat yang datang ke sana. Jadi langsung dites. Dari dites sekian banyak di rapid itu sampai beli lagi dan sebagainya, itu ada 7 orang reaktif. 7 orang reaktif, kemudian dibawa ke rumah sakit. Ada yang udah di rumah juga harus ke rumah sakit. Akhirnya ketahuan ada 7 orang di PCR itu positif. Wah, itu parnonya bukan main saudara. Itu dari tadinya, kan itu udah hampir 2 minggu, itu biasa-biasa saja gitu ya. Tiba-tiba dia ngerasa ini, ngerasa itu, sampai kemarin itu hari Jumat itu ada hampir 20 orang yang bilang saya mau di rumah saja. Saya mau di rumah saja. Nah, sementara di bagian saya ada 20 orang, di bagian kami sama saudara. Tapi saya katakan kepada saudara, disinilah saya mulai bagikan tentang Tuhan. Kadang kita merasa kita kenal Tuhan, tapi apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Saya bilang sama mereka, oke, ayo, sekarang ini waktunya kita memperlihatkan apakah kita punya iman sama Tuhan. Kalau dulu masih jauh bilang, ya nanti mati mah di tangan Tuhan. Sekarang udah deket loh, saya bilang virusnya deket loh sama kita. Kita berani ngomong bahwa kehidupan dan kematian kita ada di tangan Tuhan. Kadang-kadang waktu masih jauh kita dengan sesumbar bisa ngomong, nggak mau pakai masker, dari mati mah di tangan Tuhan. Tetapi udah deket, apakah kita bisa bilang bahwa hidup dan matiku ada di dalam Tuhan? Karena itu butuh iman, saudara, butuh iman. Pagi ini saya mau bicara saudara, karena beberapa waktu ini dan sekali waktu saya ada di ibadah, firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Kennedy saat itu bilang tentang Matius 3 ayat 12. Mari kita bersama-sama baca Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Matius pasal yang ketiga ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saya nggak tahu anak-anak muda, tetapi saya tahu alat penampi itu seperti apa. Ada yang nggak tahu alat penampi, nanti boleh Google ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebutnya winnowing
fog atau apa gitu ya namanya ya. Pokoknya gambarnya itu kalau saudara cari gambarnya itu, gambarnya nggak kayak nyiru di rumah kita ya, nggak kayak penampi yang bulat gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu atau di tempat lain, alat penampi itu untuk memisahkan antara gandum, antara beras, antara yang ada isinya, ada beratnya sama yang nggak ada isinya itu seperti garpu yang besar, saudara. Seperti garpu diginiin. Jadi pada waktu diginiin itu kalau angin, kalau dia nggak ada isinya, dia sama angin dia akan terbang. Demikian juga kalau saudara melihat alat penampi niru di tangan ibu-ibu sekarang beras itu bersih ya. Tapi zaman dulu beras itu nggak terlalu bersih seperti sekarang. Jadi kadang-kadang ada yang nggak ada isinya, masih ada gabah-gabah yang ada isinya. Jadi waktu ditampi itu diangkat, digoyang, dinaikkan ke atas, si beras itu naik ke atas dan nanti dia turun lagi. Jadi kayak naik turun gitu ya. Tapi kalau ada isinya dia akan turun lagi. Tapi kalau nggak ada isinya dia akan terlepas, saudara. Saudara, pertanyaan saya saat ini, waktu saya baca firman Tuhan ini, waktu pakaian yang dibawakan firman ini, walaupun sekilas, saya udah dapat ayat ini sebelumnya. Jadi kayak satu peneguhan buat saya, dan saya mulai pikir bahwa pandemi atau masa-masa saat ini adalah masa-masa Tuhan menampi, saudara. Pertanyaannya, apakah kita punya bobot? Apakah kita berkualitas? Apakah iman kita, apakah rohani kita berkualitas? Apakah kita punya isi sehingga ketika ada penampian itu kita akan tetap di dalam Tuhan karena kita punya bobot. Saudara, berbobot ini atau ada isinya itu punya kualitas ini macam-macam, saudara, banyak sekali. Kayak misalnya apakah kita sudah mengeluarkan buah-buah roh kita, apakah kita sudah iman kita seperti apa. Tetapi saudara, hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat salah satu aspek kehidupan rohani kita. Kalau minggu lalu saya nggak tahu di ibadah yang kedua, tetapi ibadah pertama saya senang untuk kita recall back ya, untuk kita mengingat kembali apa yang Tuhan firmankan kepada kita beberapa minggu yang lalu. Dan minggu yang lalu kalau saudara masih ingat, firman Tuhan di ibadah yang pertama adalah hubungan vertikal kita, hubungan kita sama Tuhan. Dan pagi ini saya mau terusin, saudara, kita perlu satu hal sama Tuhan. Dan ini menurut saya ada kehilangan manusia, kehilangan kemuliaan dari Tuhan. Kenapa manusia kehilangan kemuliaan dari Tuhan? Karena dosa. Tetapi kenapa tuh manusia tuh sampai berhilang begitu? Karena manusia tidak punya lagi respect, saudara. Dan kita mau belajar sama-sama tentang respect, tentang hormat, menghormati Tuhan. Kalau saya pakai kata hormat, menghormati Tuhan, kita rasanya Tuhan itu yang besar, agung. Wah, kalau bercahaya sampai mata kita juga nggak sanggup untuk lihatnya Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan seperti Tuhan yang seperti itu saja, walaupun mungkin kemuliaannya seperti itu. Saya belum pernah lihat kemuliaan Tuhan secara mata jasmani ini. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita sehingga dia menyerahkan atau mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa seluruh isi dunia termasuk kita. Dosa yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang sedemikian rupa. Saudara, dia adalah Allah yang mau dekat sama kita. Kalau saudara perhatikan cerita-cerita di awal, saudara tahu bahwa segala sesuatu berawal dari Tuhan. Segala sesuatu dimulai dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mari saudara-saudara sekarang, mari bersama-sama dengan saya kita baca di dalam firman Tuhan supaya saudara boleh lihat bahwa semuanya itu diawali dengan Allah. Kata Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life itu dikatakan semuanya diawali dengan Tuhan, semuanya bermula dari Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Kolose 1. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Saya suka kita sama-sama baca bersama-sama, mengulangi suara supaya kita sama-sama mengingat ayat-ayat ini. Kolose 1 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kalau kita ada di dunia ini, kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalamnya. Jadi saudara, apapun masalah saudara, apapun, kalau saudara perhatikan apapun di dunia ini, kalau disambungin sama Tuhan itu nyambung, selalu nyambung saudara. Nggak pernah nggak nyambung, selalu nyambung. Satu ayat lagi di dalam Wahyu 4 ayat 11. Kita mau perhatikan lebih dalam lagi ayat ini. Wahyu 4 ayat 11. 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kita ulang sekali lagi. Perhatikan, yang pertama adalah Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Tuhan layak, Tuhan itu memang harusnya Tuhan menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Puji-pujian kita ngerti ya, puji-pujian nyanyi, penyembahan gitu ya. Dan hormat kita ngerti, oh ya Tuhan harus menerima hormat kita karena Dialah Allah, Dia luar biasa, Dia melebihi segala raja, segala penguasa di dunia ini. Dia raja di atas segala, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia layak menerima hormat. Tetapi pernahkah kita merasakan bahwa Dia juga layak menerima kuasa? Apa itu layak menerima kuasa? Saudara, kalau saya memberikan kuasa sama seseorang dari saudara, saya memberikan kuasa sama anak saya Kenny. Artinya, saya menyerahkan wewenang saya. Saya menyerahkan hak saya sama Kenny. Saya nyerahin semuanya. Kemampuan saya itu saya serahkan kepada Kenny. Saya bilang, Kenny, engkau udah bisa represent saya, mewakilkan, menjadi wakil saya, atau saya udah kasih semuanya. Saudara, pernahkah saudara menyerahkan kuasa kepada Tuhan? Seringkali kita pikir Tuhan yang punya kuasa, tapi gak pernah terpikir sama kita bahwa kita kasih kuasa kita sama Tuhan. Ketika kita nggak punya jalan keluar, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada di jalan buntu, di ujung, kita udah nggak punya daya lagi, kita nggak punya kuasa lagi. Apakah kita pernah nyerahin kuasa sama Tuhan? Atau kita bilang, Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Tuhan, saya perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan, tolong saya, buka jalan Tuhan. Tapi kita masih ribut ke sana ke sini. Masih cari, otak kita masih terus jalan. Atau kita benar-benar nyerahin kuasa kepada Tuhan. Saudara, perhatikan ayat ini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Ini alasannya. Kenapa kita bisa, kita boleh ngasih kuasa kita sama Tuhan? Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak Tuhan semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara-saudari sekalian, respect terhadap Tuhan atau hormat kepada Tuhan, saya bilang adalah penghormatan tertinggi yang dapat dilakukan oleh manusia. Jadi kalau saudara menghormati Tuhan secara baik dan benar, secara sesungguhnya, itu adalah penghormatan yang tertinggi yang sanggup dilakukan oleh manusia. Karena kita adalah menghormati Tuhan, karena kita respect kepada Tuhan. Nah, di dalam penghormatan ini, waktu kita respect sama Tuhan, penghormatan ini, saya belajar menghormati itu saudara lewat satu proses sama Tuhan. Di kantor saya punya posisi yang cukup tinggi saudara. Jadi kadang-kadang dengan saya ngerti sekarang karakter saya dan sebagainya, membuat saya kadang-kadang seakan-akan menyepelekan orang. Orang kadang-kadang merasa bahwa saya arogan. Mungkin saudara juga di gereja kadang-kadang merasa saya arogan. Saudara, saya dikasih tahu sama Tuhan dalam beberapa bulan ini bahwa banyak orang merasa saya arogan. Saya merasa, oh saya paling humble di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, orang merasa kamu arogan.
Dan saya mulai berubah, saya mulai mengubah cara diri saya, cara saya bicara sama orang saya. Ini ada hal-hal di dalam diri saya yang kalau saya melihat sesuatu yang gak benar itu saya gak bisa gitu. Ya apalagi kalau itu hubungannya sama kerjaan. Kalau ada orang kerjanya menurut saya ini kerjaan itu gak benar, itu saya bisa ngomel-ngomel, bisa langsung to the point sama dia. Ini kamu tuh ngerugiin perusahaan dan sebagainya, orang bisa tersinggung gitu ya. Tapi saya nggak ngerasa sampai saya disebut galak ya, galak. Saya bilang saya galaknya apa gitu ya. Tapi kemudian Tuhan bukakan satu peristiwa-peristiwa di mana saya mulai tahu, oh ya kelihatannya seperti itu, orang-orang menganggap saya seperti itu dan saya harus merubah diri saya. Saudara-saudara sekalian, respect kepada Tuhan, penghormatan kepada Tuhan, ini butuh kita ngerti Tuhan, kita ngerti diri kita sendiri, saudara. Karena penghormatan kepada Tuhan itu ada di dalamnya tuh ada beberapa aspek, saudara. Di dalam kehidupan saya waktu saya tahu ini ada aspek-aspek di dalam kehidupan saya harus rubah. Salah satunya adalah respect, saudara. Respect kepada orang. Tuhan beberapa saya tahu Tuhan itu hidup bersama-sama dengan saya. Tuhan itu menyertai saya. Saya itu dibimbing banget sama Tuhan tuh, saya ngerasa banget, saudara. Tuhan tuh bukan cuma membukakan cara berpikir doang, tetapi cara saya bertindak. Dari cara berpikir kepada cara bertindak. Kadang-kadang pikiran kita belum tentu betul. Jadi Tuhan bukakan pikiran saya. Satu kali Tuhan bilang sama saya seperti ini, orang itu adalah kepala keluarga di rumahnya. Di rumahnya dia dihormati, Lis. Tiba-tiba saya tercetus pikiran itu. Orang ini dihormati di rumahnya. Kenapa kamu memperlakukan dia seperti itu? Sehingga saya mulai berpikir, oh ya, saya harus mulai respect. Respect itu bukan berarti dia tuh pejabat, dia tuh lebih tinggi dari kita. Tidak, saudara. Respect itu dua pihak. Dan mengenai respect terhadap manusia, sesama manusia, ini kita bisa satu khotbah lagi, satu pengajaran yang lain. Tetapi pagi ini kita belajar tentang respect. Respect sama Tuhan itu saya catat. Ada 6 hal yang kita ada di dalam respect atau penghormatan kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah kepatuhan. Saudara, kepatuhan itu harus ada. Kalau kita mau menghormati Tuhan, kita tuh harus patuh. Kita tuh harus taat sama Tuhan. Kita tuh harus belajar taat sama Tuhan. Mungkin sekarang belum 100%, gak apa-apa, saudara. Gak apa-apa. Tetapi kalau kita mau belajar hormat sama Tuhan, belajar respect sama Tuhan, kita harus taat. Yang kedua, kita harus mencintai Tuhan, kasih sama Tuhan. Yang ketiga, kita harus punya penghargaan sama Tuhan. Kita harus punya kekaguman sama Tuhan. Dan ini harus belajar, saudara. Ini harus tahu, kita harus kenal Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhan, belajar untuk bergaul sama Tuhan. Kita nggak kenal Tuhan, gimana kita bisa kagum sama Tuhan? Gimana kita cuma mau menghargai Tuhan? Kita hanya kagum kalau Tuhan berkati kita. Kalau Tuhan kasih mujizat, kita kagum. Kalau nggak ada mujizatnya, kita nggak hilang kagumnya. Berkurang kekaguman kita. Tidak, saudara. Kekaguman itu akan ada di dalam timbul di dalam diri kita terus menerus setiap hari. Setiap kali kita melihat sampai hal-hal yang terkecil, saya katakan berbelas-belas tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, Tuhan sudah menimbulkan Roh Kudus menolong saya untuk kagum sama Tuhan hanya dengan melihat daun hijau daun itu. Karena nggak bisa kita bikin hijau daun seperti itu. Teknologi yang bikin daun hijau seperti itu nggak bisa. Membuat saya kagum bahwa daun hijaunya daun itu kita nggak pernah lihat. Kalau nggak perhatiin, saudara nggak akan lihat bahwa hijau daun dalam satu pohon pun bisa macam-macam hijaunya. Apalagi antara pohon. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kita luar biasa. Kalau kita mau mengagumi Dia, kalau kita mau memberi penghargaan tertinggi buat Tuhan, itu nggak susah. Yang keempat adalah iman dan percaya. Yang kelima adalah rasa syukur. Dan yang keenam ada pengabdian. Dan saya mau ambil dua tokoh di dalam firman Tuhan yang terlihat sekali perbedaannya, yaitu Saul dan Daud. Saudara boleh baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai 24. Di situ adalah cerita tentang Saul ditolak. Kenapa Saul ditolak? Saul ditolak sama Tuhan. Padahal Tuhan sendirilah yang mengangkat Saul jadi raja. Tetapi kemudian Tuhan sendiri yang menolak Saul. Kenapa Saul ditolak? Saul ditolak karena dia tidak patuh.
tidak taat. Dia lebih mementingkan rakyatnya. Dia melihat rakyatnya sudah gelisah, rakyatnya, ayo dong cepet dong, nanti keburu lawannya keburu musuh menyerang kita. Ayo cepet bawa korban bakaran. Dan Saul seorang raja, dia bukan imam, bukan nabi, dan bukan, dia tidak disuruh sama Tuhan untuk mulai kebaktian lah istilahnya. Kalau sekarang dia memulai kebaktian sampai Tuhan menolak dia. Tetapi mari kita lihat 1 Samuel 13 ayat 14. Seorang tokoh lagi adalah Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 13 pasal yang sama, ayat yang ke-14, Tuhan katakan seperti ini saudara. 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Maksudnya ini kerajaan Saul ya, kepada Saul. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Perhatikan ini saudara. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini Daud saudara. Maksudnya Daud. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bilang a man after his own heart. Seseorang, a man itu seorang lelaki, after his own heart. Maksudnya heart itu kan jantung, hati. After langsung, sesudah jantung jaya, berikutnya tuh orang itu. Jadi seorang yang diperkenankan Tuhan sedemikian rupa, a man after his own heart. Tuh seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Saudara boleh baca sepanjang kitab Mazmur. Saudara boleh lihat Daud bukan seorang yang demikian suci. Dia pernah jatuh di dalam dosa, tetapi dia punya rasa hormat yang luar biasa sama Tuhan. Dia kenal Tuhan. Mari kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Apa yang dikatakan oleh ayat ini tentang Daud? Orang yang berkenan kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam bahasa Inggrisnya, a man after my own heart and will do my will. Kurang lebih kayak gitu. Yang akan, bukan dari sini, kalau di sini bilang yang melakukan segala kehendakku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yang akan melakukan segala kehendakku. Tuhan tuh sampai tahu, pokoknya kalau saya suruh Daud, pasti sama Daud dikerjain. Saudara, apakah Tuhan punya seperti itu kepada kita? Pokoknya kalau saya ngasih tahu si A, misalnya, saya nggak mau sebut namanya. Apakah Tuhan bisa ngomong, kalau saya suruh Lilis kerjain, pasti si Lilis mah dikerjain? Apakah Tuhan bisa bicara seperti itu kepada kita? Kenapa saudara? Karena Daud respect. Karena Daud patuh sama Tuhan. Patuh ya, tadi saya bilang kepatuhan ada dalam diri Daud. Yang kedua, Mazmur pasal 18 ayat yang kedua. Kita akan buka saudara di Mazmur 18 karena ada banyak ayat yang saya mau ambil dari pasal ini. Mazmur 18 ayat 2. Oh salah, sorry. Ayat 1 berarti. Itu ayat 3. Nah itu. Ia berkata yang terhati-hati. Untuk pemimpin hidup dari hamba Tuhan yakni Daud. Jadi Daud yang nulis, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, ini Daud berkata saudara, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Saudara, sudah berapa lama saudara bilang sama Tuhan? Sudah berapa lama saudara? Terakhir kapan ya saya bilang sama Tuhan? Aku mengasihi engkau Tuhan. Karena kita tahu kita nggak bisa main-main ngomong, saya cinta engkau Tuhan, hanya di mulut saja. Kita tahu Tuhan melihat hati kita. Waktu Daud dipilih, itu saudara-saudaranya bagus perawakannya. Tapi Tuhan bilang sama Samuel, aku tidak melihat apa yang di luarnya, aku lihat hatinya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan lihat hati kita. Kapan terakhir kita bilang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Karena kita meyakinkan, karena kita tahu, karena kita mau bilang, Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan, engkau kekuatanku seperti Daud. Daud mengasihi Tuhan. Yang ketiga, Daud memberikan kekaguman, penghargaan. Penghargaan karena apa? Karena dia mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan cuma mengenal
ya, atau Tritunggal gitu ya, Tritunggal. Bukan cuma sekedar itu saudara, tetapi dia mengenal Tuhan sesungguh-sungguhnya, mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Itu ada proses, ada proses. Saudara, di umur saya yang sekian, itu saya mulai pikir berapa puluh tahun di belakang saya, dan banyak hal yang saya sesalkan. Beberapa hal. Saudara, saya baru baca satu buku dan saya tergerak untuk memulai kebiasaan-kebiasaan lagi, saudara. Dan buat saya tidak ada salahnya memulai sesuatu yang baik di umur berapapun, saudara. Memulai sesuatu yang baik dan memulai mengenal Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat baik. Saudara, kadang saya lihat kalau Tuhan memberkati saya luar biasa. Saya tahu ada taburan-taburan yang saya sudah taburkan beberapa puluh tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu. Dan Tuhan bicara kepada saya waktu, bukan Tuhan bicara ya, kalau dengar Tuhan bicara rasanya oh kayak gitu. Enggak gitu, Tuhan memberikan pengertian di dalam diri saya. Saya bilang kalau saya nggak nabur waktu beberapa tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu, beberapa puluh tahun lalu, kalau Pak Philip nggak nabur, nggak memulai sesuatu beberapa puluh tahun yang lalu, kita sekarang nggak dapat hasilnya. Kita nggak akan dapat hasilnya. Jadi saya mengatakan bahwa ayo tabur sesuatu yang membuat Tuhan punya alasan untuk memberkati saudara. Lakukan sesuatu penghargaan karena kita percaya sama Tuhan. Yang keempat, kita percaya sama Tuhan. Kita mengenal Tuhan dan Daud mengenal Allah dengan segala atributnya, segala kemuliaannya. Tapi yang keempat, ketika dia mengenal Allah, dia mempercayakan diri kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar percaya, tapi mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi orang yang dapat dipercaya sama Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Mazmur 32 ayat 5. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, berapa kali di dalam kehidupan kita kalau kita jatuh lagi di dosa yang sama, jatuh lagi di dosa yang sama, kita suka bilang gini, diampunin nggak ya? Kalau kita tahu kita berdosa lagi, kita suka bilang, Tuhan kayaknya bosen nggak ya sama saya ngampunin dosa saya? Tapi dengan pengenalan Tuhan, kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Nih Daud bilang nih, kalau ini aku ngaku sama Tuhan, ngaku aja. Kita kadang-kadang sama Tuhan aja suka nggak mau ngaku. Saya kadang-kadang, aduh gimana ya. Tapi ketika saya baca ayat ini, ketika saya belajar, saya langsung bilang, Tuhan, kalau saya nggak sadar dosa saya, kasih tahu Tuhan dosa saya mau ngaku aja. Ngaku aja, memang iya Tuhan, karena Tuhan kan lebih tahu. Sadarin saya apa dosa saya, Tuhan. Kalau saya nggak sadar, ini adalah hubungan yang indah sama Tuhan, saudara. Ini adalah percayanya Daud sama Tuhan. Kita aja kadang-kadang nggak percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengampuni dosa kita yang banyaknya kayak apa. Nah, yang kelima, Tuhan, kita tahu Daud itu penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur. Ada Mazmur 23 yang jadi satu pujian setiap orang. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Itu pujian-pujian, saudara. Ucapan syukur kepada Daud. Bahkan Daud katakan di dalam Mazmur 27 ayat 4. Kita baca Mazmur 27 ayat 4. Karena ini bukan hanya menunjukkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan ucapan syukur Daud kepada Tuhan, tetapi juga pengabdian Daud kepada Tuhan. Daud katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ada pengabdian di dalamnya, saudara. Kenapa? Karena dia tahu siapa Tuhan. Kadang kita hanya respect sama Tuhan kalau Tuhan kasih berkat sama saya, kalau Tuhan kasih mujizat sama saya. Kalau lagi sakit, oh enggak, saya enggak bisa lihat kekuatan Tuhan seperti apa. Jauh kayaknya Tuhan sama saya. Saudara, ketika kita ada di dalam keadaan yang sakit, disitulah kita harus lebih dekat sama Tuhan. Saya mau tutup, saudara. Saya mau tutup ibadah firman Tuhan hari ini. Nanti saudara baca yang tadi saya katakan Mazmur 18 ya, dan ada Yesaya 29 ayat 4. Tapi saya mau tutup, saudara.
kita udah lama nggak ketemu mungkin, dan ada beberapa dari saudara nggak tahu saat itu kejadian, karena walaupun itu kejadiannya agak panjang, tapi mungkin nggak tahu karena kita nggak ketemu. Saya juga bukan orang yang suka di medsos, saya malah suka melarang kalau orang. Nah, kalau saya mendapatkan satu mujizat, kalau saya dapat susah gitu ya, musibah, kalau saya dapat musibah, terus saya malah di saat itu saya suka nggak mau orang lain tahu. Nah, saudara, tapi di bulan Juni tanggal 16, saya ingat Juni 16, Tuhan izinkan saya untuk menderita dan sampai masuk rumah sakit. Saudara, di saat-saat seperti itu saya kehilangan kesadaran diri saya. Bahkan kalau saya bilang itu seharian penuh sampai besok paginya lagi. Dan karena saya tahu Tuhan ada bersama-sama dengan saya, di saat seperti itu pun saya tenang, saudara. Tuhan memberi ketenangan buat saya. Saya mau saksikan ini karena saya mau saudara tahu. Sekeliling kita saat ini, kita bisa bilang kita ada Mazmur 96 kalau nggak salah ya Pak. Kalau saya koreksi, cari sendiri di Google ya. Saya tahu waktu saya udah habis, tapi sedikit lagi. 1.000 orang rebah di sisiku, ya. 10.000 orang di kananku. Itu ada ayat-ayat seperti itu. Saudara bisa ngomong itu bagus, wah disebutin ayatnya dan sebagainya. Tetapi menghidupi ayat itu tidak semudah yang saudara pikir. Kecuali kalau kita belajar, kita tahu apa artinya menghormati Tuhan. Minggu lalu saya diberkati sekali. Singkat saudara, minggu lalu kita perjamuan kudus, ibadah 1. Singkat, firman Tuhannya nggak panjang. Pakainya dia harus atur-atur supaya cepat sejam itu selesai. Tapi saya ingat saudara, kita bukan menjalankan ritual. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita ibadah, itu bukan ritual, tapi spiritual. Ingat nggak? Boleh lihat YouTube hari ini, ibadah online, karena saudara kan dengar lagi. Yang kedua saudara, firman Tuhan itu bilang bahwa itu ya yang saya ingat itu ritual bukan spiritual. Kita harus jadi orang gini, pengen jadi pemuji Tuhan, tetapi kalau disuruh jadi pengikut Tuhan itu mikir-mikir lagi. Saudara, kalau respect sama Tuhan itu bukan hanya sekedar pemuji Tuhan, tetapi pemuji karena kita adalah pengikut Tuhan. Bukan memuji karena kita senang pujiannya, lagunya, tetapi pemuji karena kita adalah pengikut Tuhan. Saudara, pengikut Tuhan artinya kita bawa Tuhan di mana-mana. Kemarin saya beberapa hari ini saya harus terus menyampaikan informasi, ada apa, kenapa, gimana. Dan saya harus menenangkan staf saya yang kurang lebih ada 26 orang. Saya harus tenangkan mereka. Tapi di sini saya harus tunjukkan bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa. Di sini Tuhan kasih kesempatan kepada saya untuk saya bilang, ayo, ini waktunya kita tunjukkan bahwa selama ini kita punya iman sama Tuhan, bahwa kita kenal siapa Tuhan kita. Saya adalah orang yang punya diabetes sebenarnya. Saya orang yang saat sekarang ini karena kemarin saya daya tahan tubuh saya turun di bulan Juni itu, virus TBC yang sudah ada di dalam diri saya itu hidup. Tadinya mati, dia hidup, jadi saya kena TBC. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan melindungi saya, karena ketika diperiksa paru-paru saya, itu sampai saya harus pakai CT scan. Paru-paru di ronsen, orangnya bilang, ini belum tentu, gimana ya, masih nggak jelas. Terus pakai di CT scan juga orangnya masih lihat, sampai akhirnya 3 kali dites baru bilang positif. Dan saya harus menjalani pengobatan selama 6 bulan. Tiap hari harus makan obat. Sekarang ini saya udah kayak orang tua, makan obat banyak gitu ya. Tapi saudara-saudari sekalian, saya mau kasih tahu sama saudara, saya masih semangat, nggak jadi langsung dulu. Dan kalau mau dikatakan, saya adalah orang yang paling nggak boleh kena virus, karena saya punya penyakit bawaan. Tetapi saya adalah orang yang
Tuhan tempatkan di tempat di mana orang-orang mulai gelisah, saya bilang, saya nggak gelisah karena saya percaya apa yang saya percayakan saat ini yang saya mau tunjukkan. Saya mau buktikan sama Tuhan bahwa kalau saya percaya sama Tuhan, saya percaya kalau Dia membiarkan saya nanti misalnya sakit, ya nggak apa-apa. Tuhan tahu saya sanggup lakukan itu, saya sanggup mengatasi itu, saya sanggup menjalankan itu. Dan kalau Tuhan mau lakukan sesuatu di dalam diri saya kalau saya mengalami musibah, saudara, kita harus punya iman waktu kita mau belajar hormat sama Tuhan. Tapi kita mau mulai hari ini, saat ini, pagi ini, kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Mau saudara? Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita belajar untuk memuji Tuhan dengan memberikan respect, memberikan hormat, penghormatan yang tertinggi yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Nah, mari kita akan nyanyikan lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir tadi. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu ini. Kita sama-sama masuk ke dalam hadirat kita. Kita mau memberikan penghormatan saat ini kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, saudara. Dan nanti saya minta hambanya di dalam doa. Haleluya. Kita nyanyikan kurnya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ya nama takara masyikir. Haleluya. Engkau sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Dan hari ini juga engkau tahu bahwa hari ini kita merayakan ulang tahun gereja.
Saudara tahu perjalanan gereja ini mirip seperti perjalanan kita. Kalau dia tetap bisa berdiri, saya tahu karena Tuhan. Kalau saudara bisa berdiri hari ini, itu juga karena Tuhan. Banyak hal yang dialami oleh gereja. Tapi kita tahu kalau gereja ini bisa berdiri karena ada Tuhan yang benar di dalam gereja. Kalau saudara bisa hadapi sampai detik ini, itu karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan saudara. Oleh sebab itu kita akan berdoa dan mengucap syukur. Tapi sebelum itu kita naikkan satu pujian satu kali lagi. Pujian ini disediakan mewakili hati kita. Kita ungkapkan rasa syukur. Kalau engkau bisa beribadah hari ini karena Tuhan, karena Tuhan menyertai-mu dan memberikan kemenangan. Syukur, walaupun kami tidak merayakannya dengan luar biasa, tapi kami mau mengingatkan diri kami bahwa semua ini bisa ada, semua ini bisa berjalan, semua ini bisa berdiri karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami tahu ada banyak yang dapat menyaksikan kemuliaan, merasakan hadirat-Mu, tetap kokoh mereka bisa berdiri, iman mereka tetap setia kepada Engkau. Sekalipun ada banyak hal yang sudah terjadi dan dihadapi, bukan hanya gereja, tapi umat-Mu. Kalau seandainya hari ini kami bisa tetap memuji Tuhan, berdiri di tengah-tengah gedung ini, karena Tuhanlah yang mengokohkannya. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu untuk gereja ini, pertolongan-Mu untuk gereja ini, penyataan-Mu untuk gereja ini. Dan kami tahu Engkau akan menyatakan juga bagi kami yang hidup beribadah di dalam gereja ini. Terpujilah Engkau Bapak, segala hormat, segala pujian dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang mempunyai. Engkau kepala gereja ini, Engkau yang memiliki kami, Engkau yang memiliki gereja ini, dan Engkau yang layak mendapatkan segala-galanya. Ini untuk Tuhan, untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini kami dengar, yang mengokohkan kami, yang membuat kami tahu bahwa kami berdiri di tempat yang benar,
mengakui Allah yang benar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu, kalau bangsa Israel bisa Engkau hantar sampai ke tanah perjanjian, Engkau pun bisa menghantar kami dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang lain. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami akan pulang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhanlah hidupmu. Diberkati Tuhan rumah tanggamu dan anak-anakmu. Diberkati Tuhanlah masa depanmu, pekerjaanmu, usaha dan bisnismu. Diberkati Tuhan pelayananmu, dan Tuhan akan terus mendengar setiap seruan yang kau naikkan di hadapannya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Kau yang menerima berkat ini sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang. Selamat. Hati-hati, terus jaga kesehatan. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.